Nama saya Ori. Saya punya rencana untuk bisa tinggal di rumah sendiri dalam waktu dekat. Sekarang lagi proses mencari perumahan-perumahan yang sekiranya sesuai dengan lifestyle dan tentunya juga budget. Tapi saya punya kekhawatiran sendiri nih. Saya takut ditipu dengan developer karena kebetulan saya juga awam, baru pertama kali ini punya rencana untuk membeli rumah sendiri. Saya mencoba mendatangi teman saya yang kebetulan punya cerita pernah ditipu sama developernya. Jadi Ben, aku tuh punya rencana mau beli rumah. Nah, aku dengar kan katanya Ben pernah kena tipu nih sama developer. Bisa ini nggak kasih ceritanya dikit nggak? Oke. Ada rencana mau nikah beberapa tahun yang lalu, sekarang udah nikah. Jadi sebelum nikah itu ya dapat hadiah lah dari orang tua kayak belilah rumah untuk nanti kamu tinggal berdua gitu kan. Terus habis itu dikasih duit, jadi beli rumah yang tipenya tidak terlalu besar. Kebetulan waktu itu bisa sanggup untuk beli cash. Jadi kita cari informasi developer perumahan, dapat nih perumahan. Nah perumahan itu dia nggak banyak, rumahnya hanya beberapa. Kita ketemu nih sama marketingnya, kita datang ke kantor marketingnya, ngobrol, dilihat kan dong contoh-contoh rumahnya yang gambar rumahnya yang akan dibangun gitu. Ya pada dasarnya karena aku nggak begitu ngerti dengan desain pembangunan, jadi ya dilihatin gambar bagus, rencana seperti ini, ada juga dilihatkan lah semacam 3D-nya. Nah, kita percaya aja gitu. Nah kebetulan juga waktu itu kita pernah datang ke sana, memang udah ada rumah yang dibangun, jadi ya trust aja lah gitu. Kebetulan waktu itu dibilang kalau beli bulan ini harganya segini, bulan depan harganya sudah segini, udah lebih mahal. Ya kita, yaudahlah harus belilah ini, nanti kalau harganya naik makin mahal, duitnya nggak cukup gitu kan. Udah deh gitu, akhirnya kita bayar DP, habis itu nggak lama langsung saya lunasin aja, takut uangnya kepake. Rumahnya jadi sih, kebangun rumahnya. Ternyata sertifikatnya itu dia bilang lagi diproses loh. Saya agak bingung nih, diproses, saya bayar cash loh padahal gitu. Iseng-iseng segala macam, cari tahu lagi, udah sampai setahun itu sertifikat belum ada gitu. Tanyalah sama rumah tetangga yang ada di sana, sama ternyata belum ada juga. Nah ternyata itu tanahnya, sertifikatnya itu baru untuk satu ruas tanah yang besar itu, belum dipecah untuk setiap rumah. Setelah berbincang-bincang dengan Ben, akhirnya saya memutuskan untuk menggali informasi lebih dalam gitu. Saya mencoba mendatangi seorang notaris yang ada di Pekanbaru. Saya ingin mengetahui informasi lebih lengkap soal legalitas pembelian rumah. Yang perlu yang perlu dicek ketika Mas Ori mau beli rumah, sebenarnya sih sama apakah lewat bank atau cash itu kalau legalitas sama. Yang penting lihat dulu lokasinya. Lihat dulu lokasinya, lihat rumahnya sudah jadi atau belum. Kemudian ketemu sama developernya. Saran saya sih jangan lewat makelar. Boleh juga sih lewat makelar, tapi yang perlu diperhatikan adalah surat-surat atas tanah tersebut. Jadi memang untuk menghindari kejadian-kejadian yang enak yang sama temannya Mas Ori tadi itu, yang perlu diperhatikan adalah memang surat atas tanah tersebut yang mau dibeli itu apa gitu. Kemudian pemiliknya siapa. Jangan sampai dia punya fotokopi sertifikatnya, pemiliknya nggak tahu di mana gitu kan, itu repot. Gitu. Terus yang kedua, sebelum kasih uang, misalnya ada DP atau tanda jadi kan namanya atau apa, sebagian apa 20% apa 10% gitu. Pastikan dulu suratnya benar dan pastikan Mas Ori membayar kepada developernya yang resmi. Karena yang banyak seringnya di situ. Surat tadi surat tanah dan segala macam itu fotokopinya diberikan setelah kita memberikan DP? Sebelum. Oh sebelum? Berarti kita udah lihat dulu ya? Udah pegang sertifikat. Kemudian pada pas bayar, pastikan memang bayar ke developernya. Tuh, bayar, biasanya sih mereka kasih kwitansi. Oh gitu, oke. Kalau misalnya amit-amit, amit-amit misalnya saya sudah masuk ke ditipu gitu, udah ditipu, kira-kira apa yang bisa saya lakukan? Itu berarti kalau penipuan berarti perginya ke pidana. Pidana ya? Pidana.
Mas Berarti Ori saya bisa batalkan, bikin bisa lapor. gugat, lapor. Tapi hati-hati juga kalau melapor itu, kalau tidak ada bukti gitu. Misalnya Mas Ori kasih uangnya cash, 10 juta cash gitu, sama si agennya atau sama si maklarnya, kan nggak ada bukti. Gitu. Atau Mas Ori terima kwitansinya dari agennya aja, bukan dari developernya gitu. Gimana mau gugat si developernya? Artinya digugat kan si agennya. Nah kalau si agennya habis terima uang dari Mas Ori terus hilang, kabur kemana, kan nyarinya juga susah. Makanya pastikan kasih uangnya itu adalah ke developer resminya. Oke. Kalau mau lewat agen ya nggak apa-apa, mungkin komunikasi, informasi awal gitu nggak apa-apa. Tapi kalau pas pembayaran, carilah kantor resminya. Oke. Tuh. Sebisa mungkin ya ketemu sama developernya. Dari info yang saya dapat di situ semua seperti yang teman saya katakan, semuanya berhubungan dengan sertifikat. Itu yang nomor satu, harus sangat-sangat teliti. Dari situ saya menghubungi salah satu arsitek di Pekanbaru dan saya datang ke tempatnya untuk mengetahui apa sih yang membuat rumah itu ideal buat ditinggali, khususnya di daerah seperti Pekanbaru gitu.